ini, Billy? Ada dong. Apa tuh? Kasih tahu dong. Mau tau banget apa mau tau aja? Banget dong. Yang spesial hari ini adalah ibadah sekolah minggu kita beda sama ibadah-ibadah yang lalu-lalu. Wow. Karena hari ini kita akan merayakan ulang tahun sekolah minggu kita tercinta. Wah, kalau lagi ulang tahun tuh biasanya kan ada banyak kejutan di Betul. saya gitu ya. Betul, Berarti betul. ibadah hari ini kita juga banyak dong kejutannya. Wah, gak sabar nih, mulai. Nah, karena udah gak sabar, gembala udah gak sabar, gembala pimpin doa pembukaan. Oke, sip. Adik-adik kita berdoa sama-sama ya. Yuk. Mari lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih sudah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing untuk bersama beribadah secara online. Kami bersyukur masih bisa menikmati ibadah bersama dengan keluarga kami di rumah. Dan Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh sama-sama mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Kami menyerahkan diri kami dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Gembala, walau kita hari ini masih ibadah secara online ya, tapi tetap terasa spesial dong. Oh pastinya dong, walaupun gitu ya pasti kita kangen banget bisa kumpul. Kita bisa bersuka cita bersama seperti video yang tadi kita udah lihat gitu ya adik-adik. Tapi kita masih bisa ketemu Tuhan walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Nah karena itu adik-adik kita bersyukur yuk sama Tuhan Yesus. Nah karena itu kita mau sama-sama nyanyiin lagu Bapa Aku Datang Padamu. Yuk. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Amin. Gembala, kamu percaya kan kalau Tuhan Yesus itu baik? Oh pasti dong percaya. Kalau gitu coba kamu sebutin apa aja kebaikan Tuhan Yesus ya setidaknya sepanjang pagi ini deh. Apa ya? Oh aku tahu. Apa tuh? Bisa ketemu sama Gembili. Ya oke deh, percaya. Kalau aku sih karena masih bisa menyapa adik-adik sekolah minggu di rumah. Yeay, adik-adik juga dong pasti selalu merasakan kebaikan Tuhan. Nah kalau gitu kita mau muji Tuhan, kita mau menyatakan kebaikan Tuhan, kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Yuk bangkit berdiri adik-adik dan ikuti gerakan kami ya.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik kita nyanyikan pujian ini lagi. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, praise the Lord. Yes, puji Tuhan. Walau agak ngos-ngosan ya, ketahuan kurang olahraga ya Bala ya. Nah Bala, ini dia ya salah satu yang istimewa hari ini. Apa tuh? Karena kita akan menyaksikan penampilan kita semua. Yang udah kita persiapkan berminggu-minggu ini. Oh iya betul-betul. Apa sih, Kita apa sih? sekarang nih ya akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari kakak-kakak dan Betul. adik-adik sekolah minggu yang menyanyikan lagu Kasih Sukacita. Nah betul, lagu ini sesuai dengan tema firman Tuhan yang kita bahas sepanjang 2 bulan kebelakang ini. Yap, benar sekali. Nah karena itu setelah nanti kita nonton penampilan kita semua, Betul. kita akan lanjut mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Deborah. Benar kan Nah, Bil? betul, siap Bala, kita mau menyaksikan? Siap. Doa adik-adik kita sama-sama ikuti penampilan berikut ya. Dan selamat mendengar firman Tuhan. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan. Inilah Roh Kudus mengalir dalam hidupku, memanggil pipiku setiap hari. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku,
Shalom, selamat hari Minggu anak-anak yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini sekolah minggu kita merayakan ulang tahunnya yang ke-62. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin dan juga sudah menyertai pelayanan sekolah minggu kita selama ini. Dan biarlah anak-anak tetap semangat, tetap sukacita, dan juga tetap setia di dalam mengikuti Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari semuanya duduk yang baik dengan kursi yang sudah disediakan oleh Papa dan Mama, dan lipat tangan, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik kepada kami. Hari ini kami boleh kembali lagi bersama-sama untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Sebentar kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, selama 9 minggu berturut-turut kita sudah bersama-sama belajar firman Tuhan tentang buah roh. Buah roh ini terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama akan ayat ini ya. Kita baca 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus, di mana pada waktu itu Paulus menasehatkan kepada orang-orang yang ada di Galatia supaya mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh hidup di dalam roh, supaya mereka tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan Alkitab. Walaupun mereka sepertinya membawa nama Tuhan, tetapi sebetulnya tidak. Dan sepertinya mereka juga seorang penginjil yang memberitakan tentang kasih Tuhan, tetapi sebenarnya bukan. Nah, oleh sebab itu, melalui ayat ini, Paulus sekali lagi mengingatkan jemaat Galatia supaya mereka sungguh-sungguh hidup di dalam roh. Tetapi anak-anak, Paulus juga bukan hanya mengingatkan jemaat Galatia, tetapi mengingatkan kepada setiap kita, termasuk anak-anak, termasuk guru-guru sekolah minggu, termasuk papa mama, dan siapa saja, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam roh. Nah, kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam roh, maka kita bisa jatuh ke dalam dosa. Karena kita seringkali maunya mengikuti keinginan dunia. Anak-anak yang dikasih Tuhan, buah roh ini hanya ada satu, tetapi memiliki 9 rasa. Seperti tema firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu 1 buah, 9 rasa. Nah, buah yang seringkali kita makan itu juga bermacam-macam rasanya. Ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam. Nah, buah roh ini hanya ada satu, tetapi memiliki 9 rasa. Dan 1 buah 9 rasa ini tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain, karena dia mempunyai satu kesatuan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, buah roh ini bisa dibagi di dalam 3 bagian besar. Apa saja? Yang pertama, yang berhubungan dengan Tuhan. Apa itu yang berhubungan dengan Tuhan? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena tanpa kasih, apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, itu tidak ada artinya di mata Tuhan. Misalnya, kita kasih uang kepada pengemis yang ada di jalanan, tetapi kita memberinya dengan terpaksa, walaupun mungkin pengemis itu menerimanya dengan senang hati.
Tetapi di mata Tuhan itu tidak baik. Karena apa? Karena kita melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh. Jadi anak-anak, apapun yang kita lakukan harus berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Sukacita. Nah, sukacita ini ketika kita sudah menerima hidup di dalam roh, maka roh itu akan membawa kita kepada perasaan sukacita, kepada satu perasaan senang, ataupun kepada satu perasaan yang bahagia. Nah, perasaan sukacita ini bukan berarti kita tidak pernah mengalami kesulitan, bukan berarti juga kita tidak pernah mengalami kekhawatiran ataupun penderitaan, ya. Tetapi maksudnya adalah kita tidak mengalami kekhawatiran yang berlebihan, ya, karena kita sudah mendapatkan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara dan menyertai kita. Damai sejahtera. Damai sejahtera itu berarti ketenangan hati, aman. Damai sejahtera itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Dan damai sejahtera itu tidak bisa kita lihat dari berapa banyak dia mempunyai mobil, berapa banyak dia mempunyai rumah, atau berapa banyak dia mempunyai uang. Bukan dilihat dari sisi seperti itu, tetapi karena kita sudah yakin bahwa pemeliharaan Tuhan sudah sempurna di dalam hidup kita. Bagian yang kedua, yaitu yang berhubungan dengan manusia atau dengan sesama. Apa saja? Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Kesabaran merupakan hal yang sering kita alami di dalam kehidupan kita, dan juga merupakan hal yang mungkin sulit untuk kita lakukan. Makanya ada lagu yang mengatakan, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Nah, kasih membawa kita untuk menjadi orang yang sabar. Sabar terhadap suatu keadaan, sabar terhadap apapun yang kita alami. Misalnya, kalau papa atau mama belum bisa langsung menolong kita pada saat itu, ya kita harus sabar. Tidak boleh langsung marah. Kemurahan dan kebaikan. Nah, ini hampir sama, kemurahan dan kebaikan. Ini berarti membuat kita bisa bersikap baik terhadap sesama, mau menolong sesama atau mau menolong orang yang sedang mengalami kesusahan, termasuk kepada orang yang mungkin juga tidak menyenangkan diri kita. Memang sulit untuk kita lakukan, tetapi Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kita akan memampukan kita, karena kasih Allah itu juga yang akan menuntun kita untuk bisa melakukan perbuatan yang baik. Bagian yang ketiga, yaitu yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Apa itu? Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak, kesetiaan ini perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kesetiaan di dalam membantu orang tua, kesetiaan di dalam mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan. Nah, kalau kita sudah tinggal di dalam roh, maka roh itu akan menolong kita. Untuk apa? Untuk tetap disiplin, tetap setia terhadap apapun yang kita lakukan, dan jujur juga penuh dengan tanggung jawab. Selanjutnya, kelemah lembutan. Nah, ini adalah sikap hati di mana kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga kita dimampukan oleh Tuhan untuk tetap bersikap lemah lembut. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Anak-anak, ini juga adalah hal yang mungkin sulit untuk kita lakukan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri terhadap apa saja, itu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Keinginan untuk marah terhadap orang lain, mau menang sendiri, bicara seenaknya ketika guru sedang mengajar kita di kelas. Kita harus belajar untuk menguasai diri, karena kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, maka
membuat kita jatuh ke dalam dosa. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tidak mudah untuk kita lakukan satu buah 9 rasa ini. Ini hanya dapat kita lakukan kalau kita sudah hidup di dalam roh. Dan satu buah 9 rasa ini hanya bisa terjadi kalau hidup kita nempel kepada Tuhan atau kepada Roh Kudus atau melekat kepada Roh Kudus. Anak-anak, marilah kita mau merelakan diri kita, hidup kita dipimpin oleh Tuhan atau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mari kita bersama-sama belajar untuk menaati apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang makin berbuah dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengar. Dan biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami senantiasa menolong, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, mau menuruti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan ya Gembili untuk firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, seperti firman Tuhan hari ini, penguasaan diri. Udah disiapin buahnya buat ditempel? Aku Ayo, udah ayo. Nah, penguasaan diri. Yeay. Kita mau tempel di pohonnya. Kok aku gemeter ya? Yeay, genap sudah 9 buah roh kita. Nah, spesial kan hari ini? Banget. Nah karena itu, hari ini belum selesai loh kejutannya, Apa? Gembili. Masih ada lagi? Oh, masih dong. Wow. Sepertinya hari ini kasih Tuhan gak berkesudahan ya buat kita ya. Benar banget, makanya tadi kita nyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Jadi apa yang spesial hari ini Bala? Apa yang spesial? Kita lihat langsung ya. Check it out. Hari ini kita juga bersama-sama bersyukur dan sekaligus melepaskan ada 6 teman kita yang akan masuk ke remaja 1. Mereka saya sebutkan namanya Marcel, Marvel, Valian, Sally, Andreas, dan Queen. Nah, biarlah kalian berenam ini tetap setia mengikut Tuhan, rajin ikut persekutuan remaja yang diadakan di gereja atau mungkin sekarang ini diadakan secara online. Biarlah kalian semua tetap sukacita, tetap semangat untuk mengikuti Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Hai adik-adik, selamat ya udah lulus SD. Sekarang kalian pasti sudah daftar di SMP dan siap-siap masuk ke SMP. Kakak ucapkan selamat supaya kalian bisa tetap semangat belajar dan sukses untuk studinya. Kakak juga mengucapkan selamat buat kalian yang sudah naik kelas. Kalian sudah masuk ke kelas remaja sekarang. Nah, kelas remaja setiap hari Minggu jam 10 kita selalu ada ibadah. Karena sekarang lagi ada virus corona COVID-19, ibadahnya lewat Zoom meeting. Jadi, kakak undang kalian untuk datang ke ibadah remaja setiap hari Minggu jam 10. Teman-temannya seru semua dan kita punya acara-acara yang menarik. Kalian penasaran kan? Yuk datang ke ibadah remaja setiap hari Minggu. Nanti untuk infonya kalian bisa hubungin guru-guru sekolah minggu. Dah.
Untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah mengajarkan saya di sekolah minggu, tetap semangat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu guru sekolah minggu atas jasa-jasanya. Terima kasih. Ya, Gemili, adik-adik kelas 6-nya udah pada lulus. Iya bener. Nah adik-adik karena sudah lulus dan masuk SMP, mulai minggu depan kalian udah ikut kebaktian remaja ya, yang diadakan secara online. Nah adik-adik yang masih di sekolah minggu, jangan lupa siap-siap juga untuk naik kelas. Bener banget. Aduh, nggak sempat ketemu adik-adik kelas 6 Iya ya. bener. Pisah-pisah. Nggak usah sedih. Oh, oke. Jangan bersedih, jangan gundah, jangan gulana. Baik. Kita siap buat menghibur lagi adik-adik dan gembala juga yang lagi bersedih. Apa tuh? Apa? Gembala udah siap? Siap. Adik-adik di rumah udah siap? Siap. Nah, kalau gitu kita hitung mundur ya, Billy. Yuk, Oke. Dari 1000. Lama ya Bu? Oh, kelamaan ya? 3, 2, 1 Oke, aja. oh 3, 2, 1. Oke, kita hitung mundur ya sama-sama adik-adik. Siap? 3, 2, 1. Hai anak-anakku yang cantik dan ganteng-ganteng. Ketemu lagi ya dengan Kalisa. Oh, masih ingat kan ya? Nah, Kalisa mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semua. Kita semua anak-anak Tuhan berulang tahun. Kiranya dengan bertambahnya dengan usia, kita menjadi anak-anak yang semakin setia kepada Tuhan dan menjadi berkat buat yang lain. Selamat ulang tahun. Dadah. Kenan, Uti, dan Mami mengucapkan Happy Birthday sekolah minggu, Tuhan berkati. Hai, Kana mengucapkan Happy Birthday untuk sekolah minggu GSRI Kebayoran Baru yang ke-62. Ayo teman-teman semua semakin rajin beribadah sekolah minggu ya, dan selalu semangat memuji Tuhan. Bye, stay healthy all. Happy birthday sekolah minggu. Terima kasih udah jadi berkat untuk kami sekeluarga. Semoga senantiasa diberkati dan menjadi berkat. Happy birthday! Selamat ulang tahun Sekolah Minggu GSRI KB. Tetap semangat, kreatif, dan penuh sukacita. Terima kasih banget buat kakak-kakak yang hebat, yang keren, super kreatif untuk karya-karyanya yang luar biasa. Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu GSRI Kebayoran Baru yang ke-62. Semoga di usia yang sekarang Tuhan terus memberikan semangat kepada guru-guru sekolah minggu dalam membimbing dan membina anak sekolah minggu. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sekolah Minggu GSRI Kebayoran Baru yang ke-62. Sebagaimana lilin yang ada di tangan saya ini, kiranya Sekolah Minggu GSRI Kebayoran Baru tetap menjadi terang, menyebarkan kasih sayang di lingkungannya. Akhirnya saya kembali mengucapkan selamat ulang tahun, tetap semangat, tetap kuat, tetap bersukacita. Nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Shalom.
kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Deborah boleh sambil menyalakan lilinnya. Agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin pada sekolah minggu. Pada sekolah minggu selamat ulang tahun. Pada sekolah minggu selamat ulang tahun. Pada sekolah minggu selamat ulang tahun. Yeay. Nah, adik-adik, sebagai ucapan syukur kita karena ulang tahun kita bersama, kita mau sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Deborah. Mari semuanya kita berdoa, anak-anak di rumah juga lipat tangan dan matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami datang kepadamu. Sungguh kami bersyukur karena kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan secara khusus di pelayanan sekolah minggu GSRI Kebayoran Baru. Hari ini kami boleh bersuka cita dan merayakannya bersama-sama. Sepanjang 62 tahun Tuhan sudah memelihara, memimpin, menuntun pekerjaan Tuhan di dalam sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memimpin, dan kami juga percaya Tuhan akan terus menyertai akan sekolah minggu GSRI Kebayoran Baru. Biarlah lewat sekolah minggu di sini Tuhan ada banyak anak-anak Tuhan yang boleh percaya kepada Engkau. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan pimpinan Tuhan di dalam kami melayani di sekolah minggu. Setiap guru-guru yang mengajar, mendampingi anak-anak yang juga boleh menyampaikan firman Tuhan kepada setiap mereka. Kami bersyukur kepadamu. Setiap hamba-hamba Tuhan, para majelis juga yang terus menopang, mendukung, mendorong supaya sekolah minggu ini boleh tetap maju. Kami bersyukur kepadamu. Ini doa dan permohonan kami kepadamu dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Yeay! Selamat ulang tahun Gembili. Selamat ulang tahun Gembala. Selamat ulang tahun adik-adik. Wah, terima kasih banyak ya adik-adik, mama papa untuk kesetiaannya selama 1 tahun ini terus bertumbuh bersama Sekolah Minggu GSRI Kebayoran Baru. Nah, terima kasih juga karena selama ibadah online beberapa bulan ini adik-adik begitu setia, bahkan rajin mengerjakan tugas-tugas yang dikasih sama kakak-kakak sekolah minggu. Hebat pokoknya ya semua adik-adik dan tentunya mama papa juga. Yeay. Nah, karena itu adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu udah menyiapkan hadiah spesial buat adik-adik yang selama ini udah bekerja keras menyelesaikan tugas-tugas di ibadah online. Yap, betul banget. Jadi kita tuh pakai sistem poin begitu ya, Billy. Nah, untuk perolehan poinnya nanti akan diinfokan langsung sama wali kelasnya dan kakak-kakak GSM ke orang tua masing-masing. Betul. Nah, kurang lebih sistem poinnya begini. Buat adik-adik yang cukup rajin mengumpulkan tugas-tugasnya, poinnya ya sekitar 10 sampai 70 bala. Nah, untuk adik-adik yang rajin banget, kira-kira poinnya dapat 80 sampai 140. Wah, lumayan ya, lumayan. Dan buat adik-adik yang super rajin begitu ya, nggak ada absennya ngumpulin tugas, akan dapat poin 150 sampai 210 poin. Nah, hadiahnya apa? Tunggu aja hadiahnya meluncur ke rumah adik-adik. Tidak sabar menantikannya ya. Betul. Dan puji Tuhan sekali Billy, jadi ibadah kita sepanjang hari ini itu sudah mau selesai dan banyak banget keseruan yang bisa kita nikmati. Banget yoi Bala, pokoknya semuanya terjadi karena anugerah Tuhan. Artinya Bala, ibadah kita hari ini selesai deh. Oh, udah selesai ya. Dan kita harus tutup ibadah hari ini. Oke, tapi kita mesti ingat ya, kalau minggu depan kita masih akan ibadah secara online. Nah, untuk menutup ibadah kita mungkin panggil dulu Bu Deborah. Ibu Deborah ya, yang akan tutup kita dalam doa dan kasih doa berkat buat kita. Oke. Mari Bu Dep. Silakan Bu Dep. Mari anak-anak semua kita berdiri, kita mau berdoa dan menutup akan sekolah minggu kita, khususnya untuk perayaan ulang tahun kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan, kami menaikkan syukur Tuhan sudah memimpin acara sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Biarlah Tuhan terus menolong kami supaya kami makin bertumbuh di dalam Tuhan lewat sekolah minggu GSRI Kebayoran Baru. Tuhan sertai hidup kami sepanjang minggu ini dan biarlah pada minggu depan kami bisa lagi bersama-sama untuk mengikuti sekolah minggu online. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin, terima kasih Bu Deborah. Oke adik-adik, see you next time, see you next week, oke? Jaga kesehatan semuanya, God bless you all. Dadah. Gembala, kamu percaya kan kalau Tuhan Yesus itu baik? Oh pasti dong percaya. Kalau gitu coba sebutin apa aja kebak